Halo, hai, apa kabar? Hari ini kita kembali belajar Microsoft Excel Spreadsheet. Pertama-tama kita juga sering mendengar istilah siklus akuntansi ya, atau disebut accounting cycle ya. Jadi ini merupakan suatu proses akuntansi secara sistematis, biasanya diawali dari transaksi usaha sampai terakhir penyusunan laporan keuangan yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya ya. Nah, siklus akuntansi itu selalu dimulai dari transaksi sampai pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada neraca saldo setelah penutup ya. Namun kalau kita membuat kesemuanya itu, kita akan membuat berulang-ulang. Nah, oleh sebab itu kita harus di Microsoft Excel ini kita harus ada sumbernya. Sumbernya itu adalah pertama daftar akun seperti ini ya. Nah, jadi ini nanti kalau kita buat laporan keuangan, jurnal, pembuka, penutup ya, neraca lajur itu semua sudah otomatis seperti itu ya. Semua sudah otomatis karena kita sudah ada dasarnya. Dasarnya inilah daftar akun, neraca saldo ya, dan kita akan buat jurnal umum hari ini secara otomatis ya. Oke. Jadi bagaimana cara membuat siklus akuntansi perusahaan? Bagaimana mengolah siklus akuntansi perusahaan menjadi laporan keuangan dalam spreadsheet ini? Ya, kita akan temukan jawabannya di sini ya. Pertama-tama hari ini kita akan buat jurnal umum ya. Jurnal itu apa? Jurnal itu mencatat transaksi perusahaan yang terjadi. Ya mungkin dilihat dari kronologis tanggalnya ya. Rekening yang mana yang mau didebet dan dikredit berserta jumlahnya masing-masing. Nah, ini dia contoh jurnal ya. Jadi fungsi jurnal banyak ya. Ada untuk mencatat, historis, analisis, instruksi, dan informasi. Nah, bentuk jurnalnya secara umum seperti ini. Tanggal, akun, nomor akun, debit, dan kredit ya. Kita akan buat salah satu jurnal transaksi secara sederhana ya. Pertama-tama kita buat daftar akun dulu. Nah, daftar akun terdiri dari nomor akun. Nah, nomor akun inilah nanti sebagai dasar kita untuk melihat nama akun. Nah, kita lihat nanti kalau kita ketik kode ini ya, kode akun ini, maka otomatis nama akunnya akan keluar sendiri tanpa kita ketik-ketik lagi ya. Biasanya nama akun ini secara sederhana begini. Tapi kalau di perusahaan nama akun ini pasti akan ditambah-tambahkan lagi dengan berbagai keterangan yang detail ya. Nah, setelah kalian buat daftar akun seperti ini, kemudian kita buat neraca saldo awal. Nah, ini saldo awal itu saldo awal perusahaan ya, yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini contoh neraca saldo ya. Baru langkah selanjutnya adalah kita membuat jurnal umum. Nah, ini jurnal umum seperti ini ya. Nah, kita akan mengisi jurnal umum ini ya secara otomatis ya, secara otomatis. Caranya adalah kita klik di sel B7 ini ya, sel B7. Kemudian kita masukkan fungsinya. Fungsinya ini adalah fungsi formula ya, rumus. Nah, fungsi formula rumus ini kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP boleh kalian cari di sini di lookup reference. Nah, ada nggak VLOOKUP di sini? Ya, ada ya. Nah, ini boleh kalian ketik sendiri di sini, boleh. Kalau kalian membutuhkan tabel supaya lebih jelas, kalian boleh klik tabelnya seperti ini ya. Jadi bagi yang sudah lancar ya nggak usah buat tabel ini, langsung aja ketik-ketik rumusnya di sini ya. Tapi begini lebih jelas supaya tidak ada kesalahan. Kemudian pada lookup value, apa yang mau dilihat ya, tabel mana yang mau dilihat artinya ya. Kemudian itu kita klik
C7. Nah, C7. Nah, inilah yang mau dilihat. Nah, karena kita berdasarkan nomor akun yang kita buat tadi, transaksi taksasi berdasarkan nomor akun tersebut. Kemudian table array. Table array itu tabelnya di mana gitu. Nah, tabelnya di sini ya. Tadi kita lihat ya di daftar akun ini. Kemudian kita blok data di sini. Kita blok datanya. Nah, setelah kita blok ya, lalu kita absolutkan. Nah, kita absolutkan yang B6 sampai C27 ini ya. Nah, kita absolutkan seperti ini. Oke, kemudian pada kolom indeks ketik angka 2. Karena kita lihat di sini nama akun terletak pada kolom kedua di sini. Ini kolom pertama, nih kolom kedua di sini ya. Kemudian rank lookup-nya, kalau ada kesalahan kita klik false. Seperti ini. Kemudian klik OK. Maka hasilnya NA. Kenapa hasilnya NA? Karena kita belum menginput data ya. Oke. Kemudian kita akan memasukkan semua transaksi ke dalam sheet jurnal umum, ke lembar kerja jurnal umum ini dengan fasilitas data form ya. Kalau kalian tidak punya data form di sini, ini kan ada data form seperti ini, saya sudah ada. Ya, kalian bisa cari di sini. Di option, di file option ya. Kemudian di sini ada quick access toolbar, dan kalian bisa mengaktifkan form yang di sini. Kita lihat di sini. Kita pilih all comment. Kemudian kita lihat ada form. Nah ini kalian bisa aktifkan form ini. Karena saya sudah ada, saya tidak perlu mengetikkan add lagi ya. Nah, jadi nanti di sini muncul ya. Komen-komen yang kalian aktifkan, yang kalian tambahkan akan muncul di atas di sini. Nah, di atas toolbar ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lihat di sini akunnya masih NA ya. Kemudian kita akan isi dulu ya transaksi jurnal ya. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah muncul. Nah, inilah untuk kita mengisi transaksi-transaksi pada form. Nah, sebagai contoh, transaksi pada tanggal 1 Desember 2016 ya. Dengan nomor akun 5102. Ya, jadi ini transaksi 1 Desember 2016 itu dibayar sewa kantor misalnya bulan Desember sebesar Rp500.000. Berarti biaya sewa bertambah sebesar Rp500.000. Rp500.000 itu kita letakkan di debit. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini saya tidak mengetikkan biaya sewa ya. Setelah saya mengetikkan nomor akun tadi, tanggal dan debit, maka muncul sendiri di sini Rp500.000. Nah, itulah fungsi otomatis, kita menginput otomatis. Oke. Kemudian tentu kas berkurang ya, kas berkurang 500.000 itu akan dicatat di sisi kredit. Nah, kita ketikkan lagi di sini pada tanggal yang dimaksud. Tanggal 1 bulan 12 tahun 2016. Kas kita catat dengan nomor akun 1101. Kemudian kas berkurang kita buat 500.000 di sini. Nah, di sini otomatis kan? Nah, tadi kalau kita debit otomatis di sini, kredit otomatis di sini. Jadi inilah namanya aplikasi input yang tadi kita buat sendiri. Ya, terdiri dari tanggal, nomor akun, debit, kredit. Dan yang hebatnya lagi nih, akunnya nanti akan menyesuaikan sendiri.
ya akan menyesuaikan sendiri di sini. Nah, di sini kan tidak bisa kita ketik biaya sewa ya, namun dia akan menyesuaikan sendiri seperti itu ya. Nah, jadi kita harus masukkan semua transaksi-transaksi ke dalam data form dengan tombol new tersebut ya. Kalau ini sudah berhasil, kemudian kita klik tombol new untuk memulai record baru ya, pencatatan baru. Nah, jika semua transaksi sudah dimasukkan, maka kita klik tombol close seperti ini ya, tutup, maka akan hasilnya seperti ini nanti ya, satu-satu ya. Nah, kenapa kita harus memasukkan satu-satu? Karena nanti ini berhubungan dengan buku besar lainnya. Nanti sudah otomatis, kita nggak perlu capek-capek lagi buat buku besar. Nah, ada namanya untuk membuat saldo akhir, ya, neraca saldo, ya, buku pembantu utang, itu nanti neraca lajur, itu semua nanti kita nggak perlu memasukkan lagi ya. Nah, jadi inilah fungsinya. Di awal-awal memang kita banyak kerjaan, kita masukkan data-data ini ya, tapi nanti di belakang kita lebih cepat ya, lebih cepat membuat laporan-laporan keuangan lainnya. Yang tadi laporan laba rugi, perubahan modal, neraca ya, saldo penutup, neraca aplikasi penutup dan lain-lain. Oke, jadi itulah tahap-tahapan awal kita membuat jurnal otomatis seperti ini ya. Kalau kamu ada laptop, kamu boleh coba-coba di rumah ya. Nah, ini bisa kita buat kolomnya untuk akuntan seperti ini, rupiah. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang cara-cara membuat aplikasi jurnal otomatis. Ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa.